hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Mu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu yang mengubah hidup kami. Hanya firman-Mu adalah kekuatan kami. Hanya firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bersabda melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab atau Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11.
Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada di rumah sakit, di hotel, di mana saja, kalau bisa berdiri silakan berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita mulai membaca. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jemaat, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan duduk. Tema firman Tuhan hari ini, peranan Roh Kudus dalam keselamatan. Sekali lagi, peranan Roh Kudus dalam keselamatan. Semua gereja-gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus telah naik 2000 tahun yang lalu dan 10 hari yang lalu kita peringati. Dia sudah kembali ke tempatnya semula sebagai Allah yang berkuasa. Dan dia sudah berjanji dia akan mengutus rohnya. Dan pencurahan Roh Kudus itu sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. 10 hari sesudah ia naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang mengutus rohnya. Bukan nabi, bukan rasul, bukan pendeta-pendeta atau penginjil. Siapapun di dunia ini tidak bisa mengutus dan mencurahkan Roh Kudus. Banyak sekarang ini acara-acara pencurahan Roh Kudus. Apakah yang mencurahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, atau pendeta mengambil alih kuasa Tuhan dengan menumpahkan tangan dan meniup atau menghembuskan nafas? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena kalau saya meniup orang, walaupun saya hamba Tuhan, dipakai Tuhan, saya tidak berhak. Saya bukan agen Roh Kudus, tetapi dari Tuhan yang menghembuskan kepada setiap orang, dan itu sudah dihembuskan 2000 tahun yang lalu, tidak berulang-ulang. Amin. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Firman Tuhan itulah yang kita lakukan, bukan beberapa ayat yang menjadi pendukung kita, tetapi kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengambil alih kuasanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran,
Aku yang memberikan roh. Tidak bisa kita bilang aku kebenaran. Nabi pun tidak bisa mengatakan aku kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus mengisafkan, artinya mengisafkan, mengingatkan dan menyadarkan bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Setiap orang yang lahir di bumi ini sudah berbuat dosa, terkecuali Yesus waktu menjadi manusia. Banyak orang tidak sadar kalau tidak disadarkan oleh Roh Kudus. Dulu waktu saya masih di kampung, saya merasa saya sudah kudus. Tetapi baru saya sadar sesudah Roh Kudus menyadarkan saya. Baru saya mengaku dosa dan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Kemarin ada komentar di Facebook. Dia mengatakan, saya suka mengampuni Pak orang yang bersalah kepada saya. Tapi saya tidak bisa mengampuni orang yang sudah membohongi saya. Saya bilang sama saja. Ya. Kalau mengampuni, jangan kita memilah-milah dosanya. Ya. Kalau dia membenci kita, kalau dia memukul kita, kalau ada dosanya kepada kita, semua sama. Kita harus mengampuni. Kita harus memberkati musuh-musuh kita. Itu yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya. Itulah kalau belum Roh Kudus bekerja dalam hati. Kalau kita diisafkan oleh Roh Kudus, kita sadar apa yang belum saya lakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selama seseorang tidak diingatkan oleh Roh Kudus, maka selama itu dia tidak pernah menyadari sebagai orang berdosa. Dia juga tidak membutuhkan pengampunan dan tidak tahu kepastian keselamatan jiwa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya orang yang kita doakan disadarkan oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga dia sadar akan dosanya. Kalau kita menginjil tanpa pimpinan Roh Kudus, orang itu tidak bertobat. Kalau hanya kemampuan kita, teologi kita andalkan, kemampuan kita andalkan, itu tidak menolong. Roh Kuduslah yang sanggup menyadarkan, mengisafkan orang di dalam dosanya. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mari saudara Sudir membacakannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kita melihat dan kita sering mendengar kalau kita menjadi saksi Kristus, kita tidak mampu, tapi dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, ya, supaya bisa kita mencapai jiwa-jiwa yang kita layani. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita minta pimpinan Roh Kudus terus menerus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang penting manusia diisafkan oleh Roh Kudus selama hidup di dalam dunia ini. Hal yang pertama, diisafkan akan dosa. Hal yang kedua, diisafkan akan kebenaran. Dan hal yang ketiga, diisafkan akan penghakiman. Ada di Facebook yang menyinggung perasaan orang lain dan mengatakan nanti kafir itu dan orang-orang berdosa masuk di neraka dan baru nanti dipindahkan masuk surga. Tidak ada dalam Alkitab itu. Tidak ada dalam Alkitab baru dimurnika di neraka. Selama hidup di dalam dunia ini, kesempatan untuk bertobat, kesempatan memilih kita mau masuk surga atau masuk neraka. Tidak perlu kita dimurnikan dalam neraka dulu. Sesudah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya selama Bapak Ibu Saudara masih ada dalam dunia ini, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa perlu bertobat kalau belum bertobat. Hal yang pertama, Roh Kudus mengisafkan kita dari dosa, agar kita disadarkan, diingatkan bahwa kita ini orang-orang berdosa. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Mari saudara Pikan membacakannya. Roma 3 pasal 23. Roma pasal 3 ayat 23. Begini firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua manusia telah berbuat dosa. Apa akibatnya? Kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah. Menurut dosen saya dulu, Profesor Hit, dia bilang begitu celakanya manusia yang masih hidup di dalam dosa. Makanya
Pahit itu dia seorang misionari dan dia bersedia menjadi warga negara Indonesia sampai mati di kota Bandung bersama istrinya. Luar biasa, dia orang yang meninggalkan kesenangannya dari Amerika. Gelarnya profesor doktornya 3 dan dia mengajar di ITB. Dia sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini sebelum percaya Yesus orang berdosa, melakukan yang di luar kehendak Tuhan. Mari kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 21. Mari saudari Anis membacakannya. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, puji Tuhan. Bukan setiap orang yang mengakui atau berseru kepada Tuhan bisa masuk surga, atau sudah dibaptis tapi belum percaya Yesus, sudah menjadi penginjil, sudah menjadi pendeta, tapi belum ada hubungan dengan Yesus. Ada yang berkoar-koar di Facebook, di WA, dia dulu orang pendeta katanya, sudah mengajar di teologi, tetapi semua kebohongan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang itu tidak bertobat, dia tidak bisa masuk surga. Harus sadar, juga hamba-hamba Tuhan yang mengadakan mujizat, yang mengadakan pengusiran setan dalam nama Yesus, tidak akan masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Allah. Mari tolong dibaca, saudari Riang, ayat 22 sampai 23, Matius 7 tadi. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Iya. Ya. Pada waktu itu ada bersoal jawab kepada Tuhan nanti. Kan kami sudah menyembuhkan orang, Tuhan, sudah mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau." Ya. Yang sangat penting itu kita sadar akan dosa kita
dan kita melakukan kehendak Allah selama hidup di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Atau dengar, mudah sekarang, download Alkitab bersuara. Bisa dengar kalau capek membaca. Dan sangat memberkati kita. Diulang-ulang. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Hal yang kedua, diisafkan akan kebenaran. Banyak kepercayaan di dunia ini berlomba-lomba berbicara tentang kebenaran. Apa itu pemimpin-pemimpin kepercayaan? Berbicara kebenaran. Ya, semua hal-hal kepercayaan mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebaikan, menolong orang lain, mengasihi orang lain. Tapi Tuhan Yesus berbicara, akulah kebenaran. Dia tidak berbicara itu kebenaran, tapi akulah kebenaran. Itulah kebenaran yang sejati. Mari silakan baca Saudara Dese di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6, begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Tidak ada manusia biasa. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pemimpin kepercayaan mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memberi kehidupan. Dari mana kita tahu bahwa dia kebenaran? Di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam karakternya. Dia mau rendah hati, mau merendahkan dirinya, mau menjadi sama dengan manusia. Dia mau lahir di rumah domba. Kematiannya juga hina. Tuhan Yesus, dia memiliki kasih, dia memiliki peduli, tidak melihat golongan. Dia sabar, dia mengampuni. Waktu dia di atas kayu salib, dia lepaskan pengampunan. Kalau kita melihat seberapa besar kesalahan orang lain kepada kita sehingga tidak kita mengampuni. Tuhan Yesus dituduh, difitnah, diejek, diolok, diludahi, dicambuk. Tetapi dia taat kepada Bapa di surga. Dia harus menyelesaikan misinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat kebenarannya. Dan Pilatus sendiri dan para hakim-hakim dulu yang mengadili
tidak melihat kesalahan. Kita sama-sama dicobai, tapi ada perbedaan. Manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa, walaupun kita sama-sama dicobai. Yang terakhir, mengisafkan akan penghakiman. Dengan Roh Kudus mengingatkan manusia mengenai kehidupan di balik kematian. Orang-orang Yunani waktu Rasul Paulus menyampaikan tentang kebangkitan orang mati, mereka anggap Paulus si peleter. Karena pandangan filsafat mereka pada waktu itu, Stoa dan Epikuros, makan hari ini, nikmati hidup hari ini, karena besok Anda mati. Sesudah mati tidak ada kebangkitan. Tapi hampir semua kepercayaan percaya bahwa ada hidup sesudah mati, masuk ke neraka atau masuk surga. Mari jemaat, ingat bahwa sesudah mati ada penghakiman. Sadarlah, berubahlah hidupmu. Kesempatan di dunia ini. Mari kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Silakan. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Allah membawa semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kamu bersembunyi berbuat dosa, tidak dilihat orang, tidak dilihat hamba Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan di dalam gelap. Mari kita melihat lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Mari Bapak Ahmad Jervin baca. Yohanes pasal 3 ayat 16. Iya, ada hukuman, ada penghakiman nanti. Ya. Orang-orang yang belum bertobat, dia sudah di bawah hukuman. Mari kita membaca lagi di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Silakan Saudari Anis membacakan Wahyu pasal 14 ayat 7.
Wahyu pasal 14 ayat 7 demikian firman Tuhan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya. Ini wahyu akan terjadi. Ya. Ada penghakiman. Malaikat berseru. Ya. Ada kesempatan menyembah. Ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Satu ayat lagi nanti saudari Mawar, Wahyu pasal 19 ayat 2. Wahyu ya. Banyak sekali istilah setan itu. Pelacur, bapa pembohong, penipu. Ya. Jangan kita mengikuti dia. Tapi terus ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Apakah jemaat Bapak Ibu mau mengikuti Yesus? Ya. Yang pertama dulu harus percaya, menerima Dia. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus, pada waktu itulah kita menerima Roh Kudus. Sesudah kita menerima Yesus, sudah menerima Roh Kudus, dimateraikan. Lalu kita berjalan di dalam kebenaran, melakukan kehendak Allah. Baru Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Untuk apa karunia itu? Untuk melayani. Kalau Roh Kudus memberikan kepada kita karunia, mari kita pakai karunia itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal-hal kedagingan kita. Jangan kita sombong. Kalau Roh Kudus memberikan kepada kita bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Kalau Roh Kudus memberikan kita untuk bernubuat, maksudnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, lakukan. Ya. Kalau juga Roh Kudus memberikan kepada kita untuk mengerti atau menerjemahkan bahasa roh, ya. Tidak semua bahasa roh dari Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan merekam salah satu persekutuan yang berbahasa roh. Lalu bahasanya di Indonesia tidak ada, tapi dibawa di salah satu suku di luar negeri. Rupanya bahasa rohnya itu menghujat Tuhan. Makanya harus ada penerjemahan. Ya. Makanya Paulus mengatakan lebih baik aku berbahasa yang dimengerti daripada bahasa yang kurang mengerti. Nenek saya dulu berbahasa roh. Baru saya tahu sesudah saya SMP. Apa yang disampaikan nenek itu belum berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Tapi dia bisa berbahasa roh dengan bahasa Inggris. Dimengerti. Itu yang benar. Ya.
Kalau kita berbahasa roh tidak dimengerti dan perbuatan kita juga enggak benar, itu bukan dari Tuhan. Dihadiahkan oleh si jahat. Pernah saya melayani di rumah sakit Geraha Medika namanya waktu itu, sekarang Siloam. Waktu saya berdoa buat seorang anak muda, wah dia kencang sekali berdoa berbahasa roh. Saya bilang, wah ini luar biasa, mungkin dia pelayan atau penginjil. Lalu saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Saya bertanya kepada dia, adek, kalau kamu mati, mau kemana? Saya nggak tahu pendeta. Loh, kok bisa berbahasa roh? Tadi dari mana bahasa rohnya itu? Belum percaya Yesus, belum tahu kemana dia pergi, sudah berbahasa roh. Nah, ini bukan dikasih oleh Roh Kudus. Ya. Baru saya layani dia, mengundang Yesus dalam hati. Dan waktu berdoa kedua kalinya tidak keluar lagi bahasa rohnya. Ya, kita harus hati-hati. Ya. Karena pencurahan Roh Kudus sudah dilakukan 1000 tahun yang lalu. Sewaktu Tuhan Yesus naik, 10 hari kemudian dia kirim rohnya. Dan barulah murid-muridnya semangat berani memberitakan firman Tuhan sehingga mereka mati syahid. Karena mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka melihat bahwa kalau mereka mati masuk ke surga yang kekal. Amin. Apakah jemaat, Bapak Ibu Saudara mau masuk surga? Ya. Mari minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menyadarkan saudara dan memimpin saudara sehingga sampai akhir hidup masuk surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami mengingat pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyadarkan manusia yang berdosa. Kami berdoa buat mereka yang belum sadar, bila kuasa Roh Kudus-Mu menginsafkan mereka, menyadarkan mereka, sehingga mereka mau mengakui dosa dan membutuhkan juru selamat. Kami berdoa juga buat mereka yang mengalami masalah kesulitan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Karena Roh Kudus-Mu juga penolong, pembimbing kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus kehadiran-Mu di dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Berkati pemerintah kami. Berkati presiden kami, wakilnya. Berkati para menteri, bila mereka bekerja dengan penuh sukacita, semangat, jauhkan mereka dari penyakit. Berkati juga pejabat-pejabat tinggi negara dan sampai ke daerah-daerah. Bila mereka takut Tuhan dan tidak melakukan korupsi, biarlah negara kami hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Biarlah warga Indonesia saling mengasihi, rukun, berdamai, memuliakan Engkau Tuhan.
Kami berdoa buat orang-orang yang melakukan kejahatan di bangsa ini. Apapun perbuatan mereka Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyadarkan mereka, mengampuni mereka. Mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus corona akan berlalu. Lindungi seluruh umat-Mu, warga Indonesia. Jauhkan dari penyakit itu Tuhan. Begitu juga di negara-negara lain. Biarlah melalui penyakit yang mengerikan ini ada pertobatan massal, ada perubahan. Melalui virus corona ini menyadarkan kami juga supaya kembali kepada Tuhan, supaya mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat polisi, tentara yang berjaga-jaga, yang tugas mengamankan bangsa ini, negara ini. Lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan buat para medis, dokter, suster, relawan. Berkati, lindungi Tuhan. Jauhkan mereka dari kematian. Bapa yang baik dalam surga, kami berdoa bahwa mereka yang sedang sakit, apakah itu sakit biasa atau sakit karena virus, jamah mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami berdoa bahwa mereka yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan karena akibat virus ini, yang di PHK Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka mendapat pekerjaan. Yang usahanya bangkrut, berikan kesabaran, berikan modal lagi kepada mereka Tuhan, supaya mereka buka usaha. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu tidak pernah berubah. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKRI Camulia di mana mereka berada. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati anak-anak dalam studi mereka, walaupun masih belajar di rumah Tuhan. Biarlah damai Kristus ada di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini rukun, saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Banyak hal yang kami minta kepadamu. Engkau tahu pergumulan kami secara pribadi. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, jikalau kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita
naikkan satu lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening gereja atas nama Pak Yakin Zaluhu beserta dengan Arista. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kita katakan, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kita. Shalom. Puji nama Tuhan, kita telah beribadah dan kita akan berdoa supaya minggu depan bisa bersama-sama beribadah di gedung gereja, karena Menteri Agama sudah memberikan keputusan bisa dipakai rumah ibadah dengan ketentuan-ketentuan, dan kita doakan supaya ketentuan itu bisa kita lakukan dan bisa beribadah bersama-sama. Amin. Rindu beribadah bersama-sama. Puji Tuhan.